Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Geomaritim. Jumpa lagi dalam acara belajar bersama PGSP. Dalam serial Ekspedisi Susur Merapi Parangtritis, mengenali proses pembentukan gumuk pasir. Pada episode kali ini, hadir bersama kita narasumber, yaitu Bapak Dr. Bahtiar Wahyu Mutakin, Eskel MSc. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Fajrun. Ya. Pada episode kali ini, materi yang akan kita angkat adalah bentang lahan marine Parangtritis, khususnya proses pembentukan gumuk pasir. Ya, Bapak Bahtiar, jadi ini merupakan seri lanjutan dari 2 episode sebelumnya, yaitu bentang lahan Volkan Merapi dengan bentang lahan Fluid Volkan, Sungai Opak, dan Sungai Oyo. Nah, pada episode kali ini kita akan mengulas sedikit banyak tentang konsep bentang lahan marine, Bapak Bahtiar. Yang pertama, bagaimana pengenalan tentang konsep bentang lahan marine di pesisir selatan Yogyakarta, khususnya di pesisir Parangtritis, Bapak Bahtiar. Ya, Pak Fajrun. Jadi terkait dengan bentang lahan marine ya di Yogyakarta seperti itu. Kalau kita melihat secara regional, kita punya Kulon Progo, kita punya Bantul, kita punya Gunung Kidul. Nah, itu masing-masing juga mempunyai karakteristik bentang lahan marine yang berbeda-beda ya. Kalau kita bicara konteksnya adalah Parangtritis, tentu saja kita juga tidak bisa terlepas dari proses-proses yang ada di daratnya ya. Mulai dari yang bentuk lahan vulkanik, proses-proses vulkanik, kemudian juga proses-proses sungai. Karena bagaimanapun kalau kita lihat materialnya itu ya, material sedimen yang ada di Parangtritis itu kan asalnya dari proses-proses yang dari darat gitu ya, dari proses vulkanik dan juga proses sungai seperti itu. Kalau kita lihat ukuran materialnya sudah sangat halus dan sebagainya, itu kan juga menandakan bahwa dia sudah melalui proses sungai yang cukup panjang gitu ya, dari hulu ke hilir seperti itu kira-kira. Baik, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi di pesisir selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang punya ciri khas masing-masing terkait geomorfologi kepesisirannya. Dan di Parangtritis juga punya ciri khas tersendiri yang dipengaruhi oleh wilayah darat termasuk wilayah hulunya. Baik, menginjak ke poin yang kedua, Bapak Bahtiar, kita tahu pasir di Parangtritis itu merupakan sebuah deretan atau sekuensial dari wilayah hulu sampai hilir. Nah, dalam konteks gumuk pasir, bagaimana penjelasan terkait pasir sebagai material pembentuk gumuk pasirnya itu, Bapak Bahtiar? Jadi kalau kita bicara Parangtritis gitu ya, bagaimana di sana itu ada, kalau kita belajar terkait kepesisiran gitu ya, kan ada namanya tipologi pesisir itu ya. Ada yang dia pesisir primer, itu yang dia prosesnya dominan dari darat. Kemudian ada juga dia pesisir sekunder yang dia prosesnya dominan dari laut seperti itu. Nah, di Parangtritis itu kalau kita lihat materialnya, misalnya dari warnanya itu ya, itu kan ada gisik ya. Gisik itu adalah material pantai yang dia materialnya lepas-lepas ya, misalnya pasir, kerikil, dan sebagainya. Nah, itu dia warnanya hitam. Warnanya hitam berarti apa? Berarti dia prosesnya berasal dari darat ya, material hasil proses vulkanik seperti itu. Karena kan ada juga dia gisik yang dia materialnya putih itu ya, itu merupakan hasil erosi dan sedimentasi dari proses-proses yang ada di laut ya, proses marin. Nah, karena kita melihat di Parangtritis itu ada gisik ya, kemudian juga cukup luas kan ya materialnya, dan juga warnanya juga hitam, berarti itu juga menandakan bahwa itu adalah proses yang berasal dari darat. Kan kita juga ada juga kan 2 muara sungai besar ya di selatan Yogyakarta, itu muara Sungai Opak dan Sungai Progo. Nah, itu juga yang menjadi jalan masuk dari material yang kok bisa material ada di puluhan kilometer jaraknya kok sekarang ada di wilayah kepesisiran Parangtritis, yaitu karena proses melalui proses fluviomarin itu, proses dari sungai kemudian diendapkan di wilayah kepesisiran seperti itu. Oh, baik. Jadi sahabat Geomaritim, ternyata
pasir yang ada di Parangtritis itu, khususnya di Gumuk Pasir, itu sudah melalui proses yang panjang ya Bapak Bahtiar ya, tentunya. Juga kalau kita sambungkan dengan 2 episode sebelumnya, maka dari hulu dia tertransport sampai ke hilir, mengalami banyak proses, termasuk proses secara fisik dan juga proses-proses yang lain. Nah, kemudian poin yang ketiga Bapak Bahtiar, dalam proses pembentukan gumuk pasir tentunya banyak faktor Bapak ya. Tidak cuma materialnya saja, tapi ada faktor yang lain. Nah, faktor-faktor apa saja Bapak yang berpengaruh terhadap proses pembentukan gumuk pasir di Parangtritis itu Bapak? Jadi kalau kita melihat kalau bentang lahan itu ya, khususnya gumuk pasir. Gumuk pasir itu kan kalau kita bicara di wilayah tropis seperti Indonesia itu kan sesuatu yang jarang itu ya. Karena seharusnya kalau kita bicara bentuk lahan atau bentang lahan yang dia dari proses angin itu biasanya dominan ada di wilayah-wilayah yang dia iklimnya kering seperti itu ya, misalnya di gurun pasir atau seperti apa. Tapi kita di sini di Indonesia mempunyai beberapa lokasi ya yang ada bentuk lahan dari hasil proses angin itu, misalnya di Parangtritis salah satunya. Nah, pertama ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tentu saja kita kan juga punya iklim yang tegas ya, perbedaan iklim yang tegas antara iklim basah dan musim kemarau itu. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor yang membantu terbentuknya gumuk pasir di Parangtritis. Kemudian juga dari material tadi ya, pasokan material, karena bagaimanapun angin itu kan juga kalau nggak ada material yang diterbangkan kan juga nggak bisa. Tadi material sudah kita sampaikan bahwa material pasirnya disuplai dari darat seperti itu, dan juga ini morfoaransemen atau kenampakan spasial dari berbagai macam bentuk lahan yang ada di selatan Yogyakarta. Kita lihat kalau misalnya nanti teman-teman bisa lihat di peta gitu ya, di sebelah timur Parangtritis itu kan ada semacam bukit ya. Nah, itu juga menjadi semacam barier. Jadi kalau kita lihat di selatan Yogyakarta itu kan ada namanya arus susur pantai ya. Arus susur pantai itu kan relatif dinamis berdasarkan musim ya. Kita punya musim barat ya, biasanya sekitar bulan-bulan awal tahun sampai bulan-bulan April. Kemudian musim timur. Nah, ketika musim barat dan musim timur itu arus susur pantai dan juga arus arah anginnya kan dia juga dinamis. Nah, ketika musim barat misalnya material-material pasokan pasir itu dia bisa tersebar ke arah timur, ke arah barat seperti itu. Nah, karena di sebelah timur Parangtritis itu ada bukit yang semacam barier itu, jadi pasir yang ditransportasi oleh arus susur pantai itu akhirnya semacam kepentok gitu loh. Terakumulasi di titik itu. Nah, ketika musim timur, ketika angin dia dominan dari arah tenggara, ya kan? Dan juga kalau musim timur itu kan anginnya lumayan kenceng ya, Nah, itu material-material pasir yang sebelumnya sudah terakumulasi di Parangtritis akhirnya bisa terbawa oleh proses angin itu, sehingga akhirnya diendapkan di lokasi gumuk pasir. Nah, kita juga harus kembali lagi ke proses yang terjadi di darat. Kalau dia sumbernya material itu dekat dengan sumber, berarti kan kalau dari diameter kita bisa melihat ya dia masih bongkah, misalnya masih ukurannya besar-besar. Tapi kalau kita lihat di Parangtritis kan dia ukuran butirnya sudah sangat kecil dan sangat halus. Nah, itu juga memungkinkan angin itu dia untuk mentransportasikan material sehingga terbentuklah bentang lahan gumuk pasir yang ada di Parangtritis sekarang ini gitu. Baik, menarik ya sahabat Gemaritim. Jadi untuk poin 3 ini agak komplit penjelasan dari Bapak Bahtiar yang bisa saya ringkas di sini. Yang pertama ada faktor iklim. Kedua juga faktor material dari pasirnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada yang Bapak Bahtiar istilahkan sebagai morfoaransemen. Dan semua faktor itu saling berkaitan satu sama lain, khususnya ketika terjadi perubahan musim dengan faktor anginnya, juga faktor arus pantainya yang membuat pasir itu terakumulasi di satu titik, dan di musim yang lain, maka dia akan diterbangkan oleh angin. Dan juga dari ukuran pasirnya sendiri yang sudah mengalami proses
pengikisan transportasi yang panjang dari hulu sehingga memungkinkan partikel-partikel pasir tersebut untuk dapat diterbangkan menuju satu titik dan terakumulasi yang sekarang dikenal dengan gumuk pasir Parangtritis. Begitu ya Bapak? Iya, makanya kan kita juga perlu memperhatikan ya, kalau misalnya ada kita namanya di Parangtritis itu lorong angin ya. Lorong angin itu ya di mana angin itu dia bisa bertiup kemudian mentransportasikan material pasirnya. Sekarang kita bisa bayangkan saja kalau misalnya sudah punya material, sudah punya anginnya, tapi jalurnya itu tertutup gitu loh. Bisa oleh misalnya bangunan, bisa oleh misalnya pepohonan, tentu saja kan akan mengakibatkan proses transportasi pasirnya itu kan terhenti ya, karena biasanya dia bisa sampai 100 meter karena ada penghalang cuman mentok di 10 meter. Nah itu juga bisa mengganggu keberlangsungan hidup dari gumuk pasir ini. Padahal ya kita tahu sendiri ya, kalau tadi saya sampaikan seharusnya keberadaan gumuk pasir ini kalau di Indonesia itu ya sangat jarang ya, karena seharusnya ya dominan ada di iklim-iklim yang kering seperti itu. Makanya kita kalau bisa gitu kita bisa menjaga keberlangsungan gumuk pasir ini sebagai salah satu keistimewaan yang dipunyai oleh Yogyakarta. Seperti itu Pak Fajrun. Ya, baik. Tambahan yang sangat menarik sekali ya sahabat Geomaritim dari Bapak Bahtiar. Ada yang dikenal dengan istilah lorong angin, yaitu jalur di mana angin bertiup di wilayah Parangtritis. Kalau kita lihat dari arahnya itu arah utara agak menceng ke kiri sedikit, nah seperti itu. Dan itu sangat berdampak pada proses pembentukan gumuk pasir. Ketika ada halangan, maka proses tersebut akan terganggu. Nah, tugas kita bersama adalah mempertahankan supaya gumuk pasir di Parangtritis dapat tetap lestari. Nah, jadi seperti itu sahabat Geomaritim. Jika kita kaitkan antara episode pertama bersama dengan Bapak Danang terkait bentang lahan Volkan, kemudian episode kedua dengan Bapak Angri terkait bentang lahan Fluvio-Volkan, dan episode ketiga bersama Bapak Bahtiar terkait bentang lahan Merin, dapat kita tarik sebuah keterkaitan yang mana proses pembentukan gumuk pasir di Parangtritis merupakan sebuah proses yang kompleks dari hulu sampai dengan hilir. Termasuk juga prosesnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita sebagai manusia menanggapinya. Jika sempat disinggung di Merapi terjadi sebuah penambangan yang mana dalam porsi yang terbatas justru penambangan itu perlu, namun ketika kita tidak menjaga daya dukung maupun daya tampung dari lahannya, maka suplai pasir menuju ke Parangtritis juga akan terganggu. Dan tidak cuma di hulu, dalam proses transportnya pun faktor manusia dan juga faktor-faktor alam lainnya akan berpengaruh, termasuk juga ketika pasir-pasir tersebut sudah berada di wilayah hilir. Faktor-faktor seperti terganggunya lorong angin dan segala macamnya akan dapat pula berdampak pada proses pembentukan gumuk pasir itu sendiri. Seperti itukah Bapak Bahtiar? Ya, jadi Pak Fajrun ya, kalau kita bicara skala waktu geologi itu kan ada pendapat yang menyampaikan bahwa sekarang kita masuk ke era antroposin ya. Bagaimana aktivitas manusia itu benar-benar sangat berpengaruh dalam evolusi bentang lahan yang ada di permukaan bumi ya. Jadi tadi Pak Fajrun sampaikan ada di hulu misalnya pasokan pasirnya seharusnya dia bisa dialirkan ke pesisir, tapi karena tambang yang berlebihan, bagaimanapun semua yang berlebihan itu nggak baik ya. Kalau porsinya pas itu tidak akan mengganggu keseimbangan. Makanya tadi juga misalnya di lorong angin ada aktivitas manusia yang dibangun perumahan atau mungkin penanaman dalam tanda kutip mungkin penghijauan gitu ya, karena kan gumuk pasir kan gersang kan, nggak enak dilihat, terus tanami aja ini biar rimbun, biar nggak panas gitu ya, padahal itu malah justru mengganggu keberlangsungan. Nah itu makanya ada pendapat yang menyampaikan bahwa sekarang kita ada di era antroposin gitu ya. Jadi setelah holosin itu antroposin ya, ketika manusia itu benar-benar merupakan agen geomorfik yang sangat mempengaruhi perkembangan evolusi landscape yang ada di bumi ini. Itu Pak Fajrun. Harapannya kita bisa menjaga lah supaya keistimewaan-keistimewaan yang kita punya ini bisa kita ceritakan nanti ke anak cucu kita ya, tidak hanya sekedar lewat foto, lewat video, tapi kita bisa ajak mereka ke lokasi ini loh. Kita punya gumuk pasir ini loh, kita punya
Pantai Parangtritis dengan segala keunikannya. Itu Pak Fajrun mungkin ya. Ya, sangat menarik sekali obrolan dengan Bapak Bahtiar kali ini. Terima kasih banyak Pak Bahtiar atas waktunya. Sama-sama Pak. Semoga ilmu yang dibagi dapat bermanfaat buat sahabat Geomaritim semuanya. Siap, ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Bahtiar, sahabat Geomaritim. Berakhir sudah episode BBP kita kali ini. Sampai jumpa di Belajar Bersama PGSP berikutnya. Salam Geomaritim. PGSP for a better maritim.